Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga, sehingga hari ini Jumat 4 Zulqa'dah 1446 Hijriah bersamaan dengan tanggal 2 Mei 2025 Miladiah, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Raya Sekip Palembang ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Selanjutnya marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sesungguhnya, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat hari ini yaitu amalan-amalan sunnah di bulan Zulqa'dah dan menjelang musim haji. Masyarul hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tanpa terasa kita telah meninggalkan bulan Ramadan dan Syawal, dan sekarang kita telah berada di bulan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah kita nanti akan bertemu dengan bulan Zulhijjah, yaitu bulan haji dan merupakan bulan terakhir menurut kalender Hijriah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan yang memiliki keistimewaan dan keutamaan tersendiri dalam agama Islam. Sebagai salah satu bulan mulia dalam kalender Hijriah, Zulqa'dah memegang makna penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala melebihkan derajat sebagian makhluknya atas sebagian yang lain. Sebagian manusia Allah jadikan lebih utama daripada sebagian manusia yang lain. Sebagian tempat Allah jadikan juga lebih utama daripada sebagian tempat yang lain, dan sebagian waktu Allah jadikan lebih utama dibandingkan dengan waktu yang lain. Menurut hadis, di antara sebagian waktu yang Allah lebihkan keutamaannya atas sebagian waktu yang lain adalah bulan Zulqa'dah yang saat ini kita berada di dalamnya. Maka di antara keutamaan dan keistimewaan bulan Zulqa'dah antara lain yaitu: pertama, Zulqa'dah adalah permulaan dari 4 bulan yang dimuliakan atau Ashhur al-Hurum. 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Disebut Zulqa'dah disebabkan orang-orang Arab pada masa lalu tidak melakukan perang di bulan ini atau Qur'an anil qital. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diagungkan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Quran surah At-Taubah ayat 36. Yang kedua, Zulqa'dah adalah satu di antara 3 bulan haji, yaitu Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak sah ihram untuk haji pada selain waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Surah Al-Baqarah ayat 197. Artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi atau ditentukan. Ketiga, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umroh kecuali pada bulan Zulqa'dah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW berumrah sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Zulqa'dah, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu 1 umrah dari Hudaybiyah, 1 umrah pada tahun berikutnya,
satu umrah dari Ji'rana ketika membagikan rampasan perang Hunain, dan satu lagi umrah bersama haji wada. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Keempat, Zulqa'dah adalah 30 malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatuhu rabbi 40 lailatan. Wa qala Musa li akhihi unakhlifni fi qaumi wa aslihi wa la tattabi' sabilal mufsidin. Artinya, dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kepadanya kitab Taurat setelah berlalu 30 malam, yaitu bulan Zulqa'dah. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, atau 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 142. Demikianlah 4 keutamaan bulan Zulqa'dah yang dapat kita ketahui. Semoga kita dapat meneladani keutamaan kedatangan bulan Zulqa'dah. Masyaallah hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun amalan-amalan yang dianjurkan dalam bulan Zulqa'dah ini yaitu: pertama, memperbanyak istighfar atau memohon ampun kepada Allah. Istighfar merupakan suatu amalan yang sangat dianjurkan, karena sebagai hamba Allah kita tidak pernah luput dari dosa, baik yang disadari atau tidak. Maka dengan beristighfar, mudah-mudahan akan turun ampunan dari Allah dan hidup kita akan diberkahinya. Kedua, memperbanyak berzikir kepada Allah. Allah berfirman, "Wazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Jemaah sekalian, jika Allah akan selalu ingat kepada kita, maka yakinlah apa yang kita mohon, apa yang kita minta akan Allah kabulkan. Tetapi jika kita melupakan Allah, Rabb kita, Tuhan yang menjadikan kita, yang menciptakan segala makhluk, menciptakan segala bumi beserta isinya, maka banyaklah doa-doa yang tidak dikabulkan. Amalan yang ketiga dianjurkanlah memperbanyak bersedekah di bulan ini. Ketahuilah jamaah sekalian, bersedekah dapat menolak bala, melipat gandakan rezeki, dan menumbuhkan rasa kasih sayang sesama mukmin. Maka jangan abaikan bila ada kelonggaran rezeki kita, berbanyaklah bersedekah juga di bulan ini. Keempat, menjalin silaturahim yang terputus. Sabda Nabi SAW, "Man sa'alaha fi umrihi wa si'a fi rizqihi falyukrim rahim." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia selalu menyambung silaturahim. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian di bulan Zulqa'dah juga jemaah sekalian, dilarang untuk melakukan kemaksiatan atau berbuat dosa kepada Allah. Mengapa? Karena dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Makanya hati-hati kita semua. Waliyahmuzubillah. Yang kelima, bagi yang berhaji, hendaknya dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik zahir maupun batin, karena kita akan memenuhi panggilan Allah menunaikan rukun Islam yang kelima. Dan hari ini jamaah dari Sumatera Selatan, jamaah sekalian, telah diberangkatkan untuk kloter pertama. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita itu yang akan melaksanakan ibadah haji diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan dan kelancaran hingga nanti kembali ke tanah air sebagai haji dan hajjah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita yang tidak pergi haji, maka persiapkanlah sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan untuk kita berkurban nanti pada tanggal 10 Zulhijjah. Karena berkurban adalah salah satu anjuran dari Nabi kita SAW, dan juga perintah Allah dalam Quran surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah memberimu nikmat yang banyak, karena itu sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dalam Quran surah Ibrahim Allah sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba untuk menghitung nikmatku, kata Allah, pasti kamu tidak akan sanggup.
Tetapi manusia memang sering melupakan, dia sering lalai. Begitu banyak diberikan nikmat dan karunia, dia lupa untuk bersyukur, lupa untuk beristighfar, lupa memohon ampun atas segala kealpaannya. Maka dengan hikmah bulan Zulqa'dah ini, mari tingkah laku kita ini kita perbaiki. Berbanyak bersyukur, berbanyak istighfar, dan berbanyak berzikir serta bersedekah yang seperti kami sampaikan dalam kalimat khutbah ini. Akhirnya di tengah kondisi ekonomi global yang makin sulit sekarang ini, dan dengan berbagai ujian yang Allah berikan, di akhir khutbah ini izinkan kami sampaikan beberapa nasihat Imam Syafi'i rahimahullah yang sangat agung dan berharga untuk kita renungkan dan kita amalkan. Pertama, manfaatkanlah sisa waktu kita selama di dunia ini, karena tidak ada orang yang tahu apakah ia akan masih hidup sampai tahun depan. Allah berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Bila datang ajal seseorang, maka tidak pacak dimundurkan walaupun sesaat, dan tidak pacak pula dimajukan walaupun sebentar. Sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang Allah ciptakan, kita harus senantiasa ingat bahwa suatu saat kita akan kembali. Kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kepada Allah kamu semua akan dikembalikan. Karena itu selagi masih ada waktu Allah berikan, mari kita manfaatkan sisa waktu itu dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak hamba Allah yang menyia-nyiakan waktu, dibiarkan waktu berlalu begitu saja. Maka itu tentu suatu kerugian yang amat besar, baik di dunia terlebih nanti di yaumil mahsyar, di akhirat kelak. Kemudian bertakwalah engkau kepada Allah. Gambarkanlah selalu kehidupan akhirat di dalam hati. Jadikan kematian ada di depan matamu. Janganlah lupa bahwa engkau akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla di yaumil mahsyar nanti selama 50.000 tahun lamanya, menunggu untuk dihisab. Nanti kita semua akan ditanya, umur kita untuk apa digunakan, ilmu kita untuk apa digunakan, dan harta kita untuk apa digunakan. Harta itu akan ditanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Jika harta itu halal akan dihisab, dan jika harta itu haram akan diazab. Kemudian takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua perintahnya, dan jauhilah segala larangannya. Tunaikanlah apa-apa yang Dia wajibkan. Ikutilah kebenaran kapan dan dimanapun engkau berada. Janganlah meremehkan nikmat-nikmat Allah dilimpahkan kepadamu meskipun itu hanya sedikit, tetapi sikapilah nikmat tersebut dengan selalu bersyukur kepadanya. Hendaknya engkau jadikan diammu untuk selalu berfikir, ucapanmu sebagai zikir, dan pandanganmu kepada sesuatu sebagai hikmah untuk mengambil pelajaran darinya. Hendaknya selalu memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari siksa api neraka dengan selalu bertakwa kepadanya. Demikianlah khutbah kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah semua kita dilimpahkannya selalu kesehatan dan kekuatan untuk tetap dapat istiqamah melaksanakan semua perintahnya. Dan insya Allah bila tiba saatnya nanti, kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratir rabbil 'alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudusi. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-'azim
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في إندونيسيا وفي فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم عباد الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.